Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang saya hormati, kita masuk ke bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita pahami yang pertama adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Apa saja? Yang pertama adalah disebut dengan kitab Taurat, yang mana Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang inti ajarannya adalah disebut dengan 10 hukum ataupun 10 firman Tuhan. Diturunkan dalam bahasa Ibrani dan inti ajarannya adalah mengesahkan Tuhan dan keterangan-keterangan yang nyata. 10 hukum Taurat ini ya, bagaimana mengesahkan Tuhan, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan milik orang lain. Ini inti daripada ajaran Taurat. Lalu yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani, berisi tentang nyanyian-nyanyian dan pujian-pujian yang terdiri dari 150 surat. Yang inti daripada nyanyian rohani ini ada 5 inti. Yang pertama adalah memuji Tuhan, ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja-raja. Lalu yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Israel sebagai petunjuk dan cahaya penerang. Kitab Injil sekarang itu memuat sejarah tentang Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan dalam beberapa versi ataupun pembahasan seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yahya ataupun Yohana. Lalu yang keempat adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW dalam berbahasa Arab yang diturunkan lebih kurang selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.346 huruf. Yang ini sebagian juga ada pendapat 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat ketiga. Kemudian anak sekalian, bagaimana intisari daripada Al-Quran itu? Al-Quran yang menjadi pedoman ini memiliki nama-nama lain atau julukan. Yang pertama adalah disebut dengan Al-Huda, artinya petunjuk. Artinya Al-Quran menjadi petunjuk dalam segala kehidupan manusia dan menjadi tolak ukur sebenarnya dalam tindak tanduk perbuatan manusia tersebut. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya adalah pembeda antara kitab yang satu dengan yang lain. Yang ketiga Asy-Syifa adalah obat, pengobat secara fisik dan fisikis. Dan yang keempat adalah Az-Zikr, artinya adalah peringatan. Dan yang kelima adalah disebut dengan Alkitab ataupun yang dibukukan. Kemudian isi Al-Quran itu ya secara umum adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil tadi. Apa isinya? Bicara tentang akidah, keimanan. Yang kedua berbicara tentang ibadah, apa yang harus dikerjakan oleh manusia sebagai hamba. Lalu yang ketiga akhlak. Yang keempat tentang muamalah, hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian yang kelima kisos, bagaimana had hukuman ataupun tentang perbuatan-perbuatan manusia. Ketika melakukan perbuatan baik, apa yang akan jadi balasannya? Ketika melakukan perbuatan buruk, apa pula balasannya? Disebut dengan kisos. Dan kemudian yang keenam adalah ilmu pengetahuan. Ini makanya di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 disebutkan tentang baca, baca, dan bacalah.
Artinya adalah Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi manusia, baik pengetahuan umum apalagi pengetahuan agama. Kemudian keistimewaan Al-Quran ini banyak sekali. Yang pertama adalah petunjuk dan rahmat, kemudian bicara syariat, kitab suci, kemudian tidak tertandingi oleh kitab manapun, kemudian membaca dan mempelajarinya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak sekalian berbicara tentang nama-nama kitab dan yang harus kita imani sebagai bentuk perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal anak sekalian, jangan lupa sholat. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat dari permukaan bumi ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.